Indonesia sendiri mempunyai garis kemiskinan yang selalu diupdate oleh BPS. Nah, untuk keperluan dalam perbandingan internasional, kita mempunyai atau dengan Bank Dunia mempunyai metode untuk mengukur kemiskinan tersebut ya melalui ukuran PPP yaitu Purchasing Power Parity dengan cut-off yang memang disepakati. Jadi pada saat ini terjadi perubahan karena memang adanya update. Jadi Bank Dunia ini selalu mengupdate secara reguler Bapak dan Ibu ya. Terakhir itu September 2022. Dan pada saat itu dari 1,9 PPP diupdate menjadi 2,15 PPP. Dan perhitungan PPP ini juga tidak sesederhana langsung mengkonversi dolar. Tetapi ada caranya dari Bank Dunia. Kalau tahun 2021 saja misalnya ya PPP itu setara dengan 11.000 per hari per orang. Sementara 2022 setara dengan 11.910 per hari per orang. Jadi ini perhitungan ini biasanya oleh Bank Dunia dan juga BPS melalui konsultasi dengan Bank Dunia biasanya menghitung dari PPP ini. Nah, standar PPP ini digunakan untuk membandingkan antar negara dan digunakan melalui target SDGs Goal 1 ya antar negara. Dan targetnya adalah 2030 extreme poverty ini harus 0. Nah, sementara memang Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrim ini harus 0 pada tahun 2024 sesuai dengan arahan Pak Presiden. Jadi tantangannya cukup berat, tadi disampaikan ya di Jawa sendiri extreme poverty ini cukup banyak karena memang jumlah penduduk di Jawa itu juga cukup banyak ya, jadi dari sekitar 6 juta, 5,6 sampai 6 juta dari extreme poverty ini di Jawa ini hampir setengahnya. Nah, kalau kita bicara tentang data, di mana saja 3,7 juta ini adalah tantangan tersendiri. Karena data yang ada sekarang ini masih relatif kalau kita evaluasi melalui data Susnas ya, data makronya relatif masih belum akurat. Nah, oleh karena itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga, kita sedang mencoba memperbaiki data registrasi data kemiskinan ya. Jadi data penduduk miskin, by name by address, ini juga harus kita ketahui di mana dan siapanya. Ya, jadi mereka juga harus tahu. Nah, dalam hal ini Pak Presiden juga selain mengarahkan penghapusan kemiskinan ekstrim, beliau juga meminta Bappenas untuk memperbaiki data. Ini bahkan sejak sebelum pandemi COVID, Maret 2020 ya. Dan kami sudah melakukan konsolidasi melalui perjalanan yang cukup panjang relatif ya. Dan kami akhirnya menghasilkan registrasi sosial ekonomi. Registrasi sosial ekonomi ini adalah pendataan seluruh penduduk karena Indonesia ini sangat rawan ya terhadap berbagai goncangan termasuk bencana dan juga pandemi. Jadi data seluruh penduduk ini sangat dibutuhkan sehingga kalau misalnya terjadi goncangan kita bisa tahu siapa saja yang terkena dampak goncangan tersebut. Registrasi sosial ekonomi ini juga sudah diselesaikan oleh BPS. Sekarang ini sedang dicek kembali di tingkat pemerintah daerah ya. Siapa saja yang miskin dan sebagainya dari sisi ukuran kita, kemudian di cross check oleh pemerintah daerah langsung ke pemerintah desa, bahkan ke RT RW, dan masih sedang diolah, finalisasi oleh BPS. Insya Allah data ini akan hadir mungkin sekitar akhir bulan Juni ataupun awal Juli. Jadi kalau tadi pertanyaannya 3,7 ya 3 juta di Jawa ini ada nggak gitu ya. Insya Allah dengan adanya data registrasi sosial ekonomi kita bisa mendekati siapa saja dan mereka tuh di mana saja penduduk miskin ekstrim ini. Baik, artinya memang untuk registrasi sosial ekonomi ini menjadi penting untuk terus ditingkatkan dan juga diperbaiki ya Pak Maliki. Ya. Tapi terkait dengan tantangan tadi kan Anda menyebut bahwa untuk bisa menghapus kemiskinan ekstrim di tahun 2024 ini menjadi 0%. Sebetulnya ada banyak tantangan. Sebut saja misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kan penduduknya ada banyak begitu ya Pak Maliki. Tapi ada tantangan-tantangan apa lagi yang mungkin harus diperhatikan begitu ke depannya? Ya, selain tadi data ya, data yang memang harus cukup akurat karena kalau kita mengintervensi masyarakat miskin ekstrim ini kita harus tahu siapa dan di mana. Dan satu lagi adalah program apa yang tepat buat mereka.
Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah tantangan kita kemampuan dari sumber daya manusia penyelenggaranya. Jadi ini yang juga apa yang harus kita coba satu pemahaman terkait dengan kemiskinan ekstrim ini pun harus kita seragamkan ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan kemiskinan ekstrim mulai dari program ya, intervensi program, kemudian intervensi targeting dari program itu sendiri mulai dari atas sampai ke tingkat masyarakat. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia penyelenggara itu tidak saja sebagai misalnya pendamping di daerah ya, tetapi juga pemangku kebijakan kementerian lembaga di pusat, kemudian pemangku kebijakan di pemerintah daerah dari pusat, kabupaten, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, dan akhirnya juga para pendamping ya, para pendamping kepala desa yang sebenarnya kalau misalnya mereka bisa mengidentifikasi ekstrim itu. Kalau misalnya ada satu program yang sudah disalurkan misalnya, itu tidak tepat, seharusnya pendamping ini bisa memberikan advokasi kepada para masyarakat bahwa mereka seharusnya tidak lagi layak untuk menerima bantuan. Itu salah satu refleksi ya, bagaimana kita harusnya bisa menjalankan program tersebut dengan sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam hal ini. Kemudian pemahaman dari sumber daya manusia tersebut juga akses datanya ya. Kemudian dari sisi perencanaan dan penganggaran. Jadi tidak semua pemerintah daerah itu mempunyai perencanaan yang berbasis bukti, berbasis data. Ini yang kami harapkan nanti ke depan dengan datanya yang cukup baik ya. Ini akhirnya data bisa digunakan oleh pemerintah daerah dari provinsi sampai ke tingkat desa, sehingga mereka bisa menggunakan data yang lebih tepat mulai dari perencanaan, penganggaran, intervensi, bahkan sampai kepada penentuan target dan juga evaluasi dari program itu. Nah, yang terakhir dalam hal ini, kalau misalnya data sudah baik, kemudian sumber daya manusianya sudah baik ya, sudah cukup ditingkatkan. Satu lagi yang masih tertinggal adalah bagaimana antar sektor ini kita bisa bicara dengan lebih terintegrasi. Jadi dalam hal ini tantangan kita adalah konvergensi pelaksanaan program dan anggaran yang bersifat lintas sektor.